Saudara putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka didorong Partai Gerindra untuk mendampingi baca pres Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Bisa tidaknya Gibran jadi cawapres akan bergantung pada hasil putusan Mahkamah Konstitusi soal batas usia capres dan cawapres. Akankah Gibran menerima godaan Gerindra? Berikut ulasannya. Menetapkan Bapak Haji Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai usulan pasangan calon presiden dan wakil presiden di sepakat mengusulkan Mas Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres Prabowo Subianto. Satu pekan terakhir, nama Gibran Rakabuming Raka ramai dielu-elukan pengurus Partai Gerindra di berbagai daerah untuk menjadi bakal calon wakil presiden bagi Prabowo Subianto di Pilpres 2024. Di hari yang sama, Rabu siang, DPC Gerindra Jakarta Timur, Solo, Semarang, Jawa Tengah, dan sebelumnya juga ada Gerindra Bukit Tinggi dan Pekalongan, semua satu suara, menjodohkan Gibran dengan Prabowo. Putra sulung presiden ini memang terang-terangan mengakui sudah beberapa kali dipinang Prabowo jadi bakal calon wakil presidennya. Lantas apa jawaban Gibran? Nah, semua orang kan udah tahu, beliau udah minta berkali-kali. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, ke Mbak Puan dan lain-lain. Jawabannya, umurnya tidak cukup. JMK kan sedang berproses juga. Ditunggu aja. Jika Gibran memilih menerima pinangan Prabowo, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Solo FX Hadi Rudiatmo bilang, status Gibran sebagai kader PDI Perjuangan otomatis keluar. Oh, itu semua tergantung Mas Gibran sendiri toh. Mas Gibran sendiri kan mau dicalonkan sebagai wapresnya Pak Prabowo ya hak Mas Gibran sendiri. Artinya semua atau seluruh warga negara Indonesia itu punya hak yang sama. Tidak usah keluar otomatis. Kalau sudah pindah partai toh, ya otomatis toh. Contoh aja. Penentu nasib Gibran sebagai bacawa pres yang terhalang batas usia kini ada di Mahkamah Konstitusi. Pakar hukum tata negara Bivitri Susanti menilai MK berpotensi merusak sistem hukum tata negara jika mengabulkan gugatan tersebut. Ini suatu langkah yang sebenarnya tidak etis dalam hal memaksakan ada perubahan sistem ketatanegaraan secara mendadak melalui sebuah institusi negara dengan cara yang tidak lazim. Bahkan kalau ini dikabulkan, saya nanti bisa berargumen lebih jauh, lebih panjang bahwa ini sangat tidak lazim dan sangat tidak konsisten kalau MK sampai mengabulkan. Tapi untuk kepentingan satu orang, usia calon wakil presiden dan calon presiden tidak seharusnya diputus oleh lembaga yudikatif. Itu tugasnya DPR dan pemerintah. Jadi dengan menggolkan seperti ini, mendorong menggunakan segala cara, yang saya khawatirkan sistemnya jadi rusak. MK-nya juga akan berkurang legitimasinya karena dia... Semua mata kini tertuju pada putusan Mahkamah Konstitusi yang rencananya dibacakan Senin depan. Dalam masa injury time pendaftaran peserta Pilpres 2024 pada 19 hingga 25 Oktober mendatang ini, strategi saling intip dan saling hitung sosok bacawa pres antara Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto makin menarik untuk diikuti. Tim Liputan, Kompas TV.